Shalom, hari ini kita akan belajar Alkitab bareng, yaitu Yohanes pasal yang keempat. Jadi sebelumnya kita sudah belajar dari Yohanes 1 sampai 3, dan hari ini kita akan belajar secara khusus di Yohanes pasal keempat. Kita akan selesaikan pasal demi pasal di dalam series ini dari kitab Yohanes. Dan anak berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus Tuhan, Engkau sertai bimbing anakmu dalam membedah, dalam sharing, belajar Alkitab bareng, Yohanes pasal yang keempat. Beri kami telinga seorang murid, dan bekerjalah Tuhan menjamah setiap hati kami, in Jesus name. Amin. Kita boleh baca ya, Yohanes pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, sini adalah Yohanes Pembaptis. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ini menarik sekali ya. Di Alkitab ini, di Yohanes pasal 4, dikatakan Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat ya, ketika kita membaca firman Tuhan ini. Ia, Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Pukul 12 garis bawah ya. Kenapa pukul 12? 12 itu siang bolong, harinya panas terik, dan orang biasanya malas ngambil air di jam-jam seperti itu. Tapi nanti kita akan tahu, di sini ada seorang wanita yang akan menimba air di jam 12, di mana banyak orang yang malas menimba air karena lagi sangat panas terik gitu ya. Di jam-jam seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita lanjut ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Ini wanita yang saya maksud, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. So, kita lanjut ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sedang membeli makanan, tapi nggak ada air minum tuh. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada perempuan ini, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. So, teman-teman, saudara-saudari semua, jadi bangsa Israel dulu itu terpecah jadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu ada 10 suku Israel, di mana suku Lewi itu ada di setiap suku. Nah, dan Israel Selatan itu adalah suku Yehuda dan suku Benyamin, di mana suku Lewi juga ada di setiap suku kan, termasuk di Yehuda dan di suku Benyamin. Nah, kerajaan Israel Utara ini bukan keturunan Daud ya. Kalau kalian baca ceritanya di Raja-Raja panjang ya. Nah, jadi intinya ada kerajaan Israel waktu itu terbelah jadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara ini mereka dijajah, akhirnya mereka kawin campur gitu ya dengan orang yang menjajah mereka, tersebar ke berbagai belahan dunia. Jadi mereka ini bisa dibilang sebagai 10 suku yang hilang. Jadi yang kita kenal Yahudi sekarang itu ya keturunan Yehuda ya. Jadi yang orang Yahudi yang kita tahu sekarang itu adalah keturunan Yehuda. Makanya Yahudi ya kan. Nah, jadi mereka ini ada Yehuda, ada Benyamin. Nah, dan juga ada suku Lewi gitu ya. Suku Lewi yang ada di setiap suku. Nah, karena mereka ini kawin campur ya, orang yang Yahudi, orang Yehuda, Benyamin ini ya yang dari Israel Selatan ini tidak bergaul dengan mereka gitu ya. Dan mereka berbeda karena mereka tidak mengakui Raja Daud gitu ya. Mereka tidak menyembah Tuhan itu di Bait Elohim, tidak menyembah Tuhan itu
di bait Tuhan, tapi mereka menyembah di Gunung Muria. Sama seperti itu kalau nggak salah tempat Abraham mempersembahkan Ishak gitu ya. Jadi mereka kiblatnya bukan ke bait suci, tapi kiblat mereka itu ke bapak leluhur mereka Abraham, karena mereka ini keturunan dari 10 suku yang hilang. Nah, jadi mereka ini ada nabi-nabi yang mereka akui, tapi nabi-nabi yang orang Yahudi mereka tidak mengakui gitu ya. Misalnya Daniel, ya kan? Daniel itu kan dari Yehuda. Nah, jadi mereka tidak mengakui yang seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Sampai sini cukup paham ya. Nah, jadi kata perempuan ini kepada Tuhan Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi mereka nggak suka dengan orang Samaria gitu ya, karena mereka orang kawin campur yang mereka anggap bukan Yahudi murni ya, bukan Israel murni gitu ya, dan punya banyak perbedaan-perbedaan. Dan mereka orang Yahudi, mereka mempersembahkan korban di bait suci, di bait Elohim, sedangkan mereka ini mempersembahkan korban orang Samaria ini di Gunung Muria. Nah, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub atau Israel? Ya kan, yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Menarik ya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 3, ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus, Tuhan Yesus itu berbicara tentang sesuatu yang surgawi, ya, sesuatu yang sifatnya roh, yang sifatnya surgawi. Sedangkan Nikodemus menangkap perkataan Tuhan Yesus itu secara logika atau secara akal pikiran manusia. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ngomong tentang air hidup, di mana Tuhan Yesus ini berbicara tentang hal yang surgawi, yang sifatnya roh. Perempuan ini menanggapinya dengan logika, dengan pikirannya secara manusia. Wah, kalau ada air hidup itu ya, yang mana aku nggak bisa haus lagi. Yang berpikir itu air secara fisik ya. Oh boleh dong kasih ke aku. Kira-kira dia berbicara seperti itu kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi seringkali ya Tuhan Yesus itu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya surgawi, yang mana kita melalui pikiran kita manusia, ketika logika itu nggak masuk karena sifatnya surgawi, sifatnya roh gitu ya. Kita lanjut ya. Mana tadi ya? Oke, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Di sini Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bilang, pergilah panggil suamimu, ini bukan karena Tuhan Yesus mau nggak tahu ya, tapi Tuhan Yesus di sini ibarat kita kayak punchline-nya gitu ya, dimana lewat perkataan ini akan ada sesuatu gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. So, ini yang kita kenal sekarang ya, di gereja-gereja sekarang, istilahnya karunia word of knowledge ya, seperti karunia kenabian gitu, bisa dikasih tahu Tuhan tentang sesuatu, dan Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang menjadi rahasia perempuan ini, yang seharusnya orang Yahudi, orang asing tidak tahu gitu ya, tapi Tuhan Yesus tahu.
Dan Tuhan Yesus di sini memperkatakan istilah sekarang itu word of knowledge. Sehingga perempuan ini terheran-heran ya, kok bisa ada orang seperti ini? Ya, jadi itu salah satu karunia rohani ya. Dan lewat karunia rohani ini bisa memenangkan orang, bisa membuat orang menerima Yesus, bisa membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Karunia kenabian ya. Kamu ini beneran seorang nabi, dia bilang ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Menarik ya. Jadi perempuan ini mengakui meskipun dia orang Israel, tapi dia tahu Yesus Kristus itu adalah orang Yahudi ya, dari suku Yehuda, orang Yahudi. Dia orang Samaria, dia orang Yahudi, di mana mereka bertentangan ya. Biasanya orang Samaria ini tidak mempercayai nabi-nabi orang Yahudi ya. Tapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus berkata-kata seperti itu, dia jadi percaya, oh tepat kamu ini nabi. Bayangkan ya, seorang Samaria mempercayai nabi orang Yahudi. Itu pada saat itu sesuatu yang wow, teman-teman ya. Jadi dia berpikir, oh benar itu. Terus muncul di pertanyaannya ya, di hati dia, di hati perempuan ini yang terdalam ya. Tapi menyembah itu di mana ya katanya kan? Kalau nenek moyang kami menyembah itu di Gunung Muria. Kalau kalian menyembah di Yerusalem, di bait suci ya. Mereka yang orang Yahudi ini. Karena mereka kiblatnya ke Daud gitu ya. Nah, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dia seakan-akan mempertanyakan perempuan ini, tempat yang menyembah yang benar itu di mana? Nah, kalau kita lihat agama-agama kan ada tempat khusus tuh untuk menyembah. Ada namanya rumah ibadah, mereka menyembah khusus di tempat itu. Ya, ada orang yang menyembah di pohon tertentu. Nah, jadi banyak agama-agama itu menyembah itu pada tempat tertentu atau mengarah ke tempat tertentu gitu ya. Nah, dia jadi mempertanyakan, gimana ya kalau nenek moyang kami itu di gunung ini menyembah, kalau kalian di Yerusalem, apa jangan-jangan yang benar tempat kalian ya, tempat menyembah ya, gara-gara kamu ini nabi yang benar. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah, terus di sini ya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahkan kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Wow. Jadi Tuhan Yesus bilang saatnya akan tiba. Bahkan sudah tiba saatnya kau menyembah nggak lagi di gunung ini ataupun di Yerusalem. What? Kalau kita dalam posisi perempuan ini semakin bingung ya. Terus nyembahnya di mana? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Tuhan Yesus bilang gini ya, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, yaitu dari suku Yehuda. Karena Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia, dia inkarnasi sebagai manusia, itu dari suku Yehuda, keturunan Daud. Jadi Tuhan Yesus bilang keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. So, Tuhan itu roh. Jadi kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, bukan fokusnya di tempatnya, ya. Jadi bukan di tempatnya, di gunung ini atau di bait suci atau di Yerusalem. No. Fokusnya bukan pada fisik, bukan pada tempatnya, tetapi Tuhan itu adalah roh dan kita menyembah Dia dalam roh juga gitu ya. Dan juga dalam kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan menyukai orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Oh, jadi dia tahu loh tentang Mesias itu, tentang nubuatan Mesias itu, si perempuan Samaria itu. Dia mengakui, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Kaget nggak tuh? Dia ngomongin Mesias, ternyata Mesiasnya lagi ngomong dengan dia. Dan itu suatu hal yang luar biasa bagi perempuan Samaria ini ya. Kalau kita dalam posisi perempuan Samaria ini pasti kaget ya kan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi perempuan ini bersaksi ya ke orang-orang, memberitakan Yesus ke orang-orang. Ya, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi orang-orang di dalam kota itu pergi kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Karena Tuhan Yesus menyatakan apa yang diperbuat perempuan ini. Kalau kita bilang sekarang itu karunia word of knowledge, gitu ya. Ketika karunia itu bekerja, word knowledge itu bekerja, orang-orang bisa jamah Tuhan, bahkan bisa terjadi revival dalam satu kota ya. Nah ini Tuhan Yesus ngajarin kita juga nih, makanya kita perlu tuh karunia seperti itu ya, karunia word of knowledge. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya karunia kenabian, word of knowledge, nubuatan segala macam, wah itu sesat ya, karena itu salah satu karunia Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus di sini memberikan contoh bagaimana karunia itu bisa memenangkan satu jiwa, bahkan tidak cuma satu jiwa, tapi memenangkan orang satu kota. Revival, terjadi keselamatan, terjadi revival ketika Roh Kudus bekerja dengan karunia ini. Jadi setiap karunia itu ada gunanya. Kalau karunia lu buat segala macam itu untuk membangun orang lain. Kalau karunia bahasa roh itu untuk membangun diri kita sendiri. Nah, dan karunia ini penting ya, karena ini bisa digunakan oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk revival. Jadi kalau ada orang yang menentang karunia ini, itu nggak pas ya. Itu nggak pas banget. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus memberi contoh di Alkitab ini bagaimana memenangkan jiwa. Kenapa ini harus ditulis di Alkitab? Karena Tuhan ingin kita belajar dari kejadian ini, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya. Jadi jangan menganggap sesat karunia rohani ya. Karena kamu nggak pernah mengalami, jangan kamu bilang itu sesat cuma gara-gara kamu nggak pernah mengalami. Tuhan itu untuk dialami ya. Tuhan itu untuk kita alami. Jadi kita nggak cuma ngomong gitu ya, tapi kita mengalami. Jadi lewat karunia word of knowledge itu, lewat karunia prophecy itu ya, karunia yang berhubungan dengan prophecy itu, Tuhan Yesus memenangkan jiwa-jiwa. Nah sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, bingung lagi kan murid-murid. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, lagi-lagi murid-murid juga berpikir secara logika ya, secara pikiran manusia. Tapi Tuhan Yesus nggak lagi ngomongin itu gitu ya. Makananku ialah, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya oleh perkataan perempuan itu yang bersaksi.
Jadi kesaksian kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dari karunia kenabian Tuhan Yesus itu, perempuan ini dimenangkan. Dan ketika perempuan ini dimenangkan, ketika dia bersaksi, banyak orang-orang yang menjadi percaya. Banyak orang-orang yang dimenangkan juga. Dapatkan ya benang merahnya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Baik banget ya Tuhan Yesus ya. Dia tinggal di Samaria, padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus tinggal 2 hari di kota orang Samaria. Menarik sekali ya. Di sini kelihatan ya, Tuhan itu bukan untuk etnis tertentu. Tuhan Yesus itu bukan untuk etnis tertentu, tapi dia untuk kita semua. Amin. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Wah, nambah lagi orang yang diselamatkan ya. Sudah banyak, tambah banyak lagi. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Amin, katakan juru selamat dunia, bukan juru selamat etnis tertentu, bukan juru selamat suku tertentu, bukan cuma untuk orang Yahudi atau orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Amin. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Nah, jadi Tuhan Yesus 2 hari kan ya, di kota di Samaria. Ini unik sekali ya, kalau kalian hidup di zaman itu, ini sebuah fenomena yang unik sekali. Orang Yahudi yang tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi orang Samaria menerima orang Yahudi, dan orang Yahudi itu tinggal di situ 2 hari lamanya. Saya percaya Tuhan Yesus tinggal di situ nggak sendiri, tapi dia bawa murid-muridnya juga. Ini fenomena yang menarik sekali untuk zaman tersebut ya. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yes, seringkali nabi itu tidak dihormati oleh negerinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya sendiri, orang-orang yang dekat dengan dia. Kebanyakan malah dihormati oleh orang-orang asing gitu ya. Kayak Tuhan Yesus, dia dihormati oleh orang-orang Samaria gitu ya, yang asing bagi dia, yang mereka. Tapi bagi orang-orang yang dekat, seringkali nggak dianggap gitu ya. Tapi itu memang fenomena yang umum ya. Dan di Alkitab sendiri sudah menulis itu. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Lanjut lagi ya, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Nah, ini menarik ya. Jadi ada seorang pegawai istana punya anak, anaknya itu hampir mati, dan dia minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus datang, ngedoain anaknya hampir mati itu supaya anaknya itu sembuh. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi orang waktu itu ya harus melihat tanda mujizat dulu baru percaya, gitu ya. Kalau kita sekarang, harus berdasarkan sains dulu, harus sesuai dengan sains dulu. Tapi kalian percaya nggak? Sains itu 100% benar. Kadang juga banyak direvisi gitu ya. Apalagi saya kemarin pelajari fisika kuantum, pelajari dikit-dikit gitu ya. Ternyata berbeda juga dengan hukum fisika yang lain. Jadi ada pembaharuan lagi, ada yang dibatalkan lagi. Jadi yang namanya sains itu bisa berubah-ubah. Tergantung cara pandang ilmuannya. Ilmuwan ada banyak gitu ya. Jadi bukan berarti sains itu salah, tapi sains itu belum tentu benar. Nah, kita lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Nah, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya,
Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Garis bawahi atau kalian punya Alkitab buku ya, kalian stabilo kata-kata ini ya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Dia percaya apa yang Yesus katakan. Ketika Tuhan Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup, dia terima itu, dia tangkap kata-kata itu. Kalau kita sekarang, I receive it in the name of Jesus. Jadi dia percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, lalu dia pergi. Lalu apa yang terjadi? Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lagi di tengah jalan, belum sampai rumah, tiba-tiba ada hamba-hambanya datang bilang, anakmu hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dahsyat gak? Ketika Tuhan Yesus berkata-kata, saat itu juga mujizat itu terjadi. Dan dia percaya, dia tangkap itu, maka saat itu juga mujizat itu terjadi. Sama saat ini, ketika kamu punya masalah, kamu tangkap kata-kata Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, kamu terima itu, saat itu juga mujizat itu kamu terima dalam hidupmu. Amin. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Wow. Jadi bukan cuma orang ini yang percaya, tapi seluruh keluarganya juga percaya. Setiap kita rindu seperti itu kan, gak cuma kita yang diselamatkan, tapi sisi rumah kita, seluruh keluarga kita juga diselamatkan. Ada orang yang punya keluarga mungkin Kristen, orang tua atau saudara Kristen tapi nggak percaya Yesus, nggak benar-benar percaya Yesus, cuma agama doang. Ada yang orang tuanya beda agama, ada yang dia baru percaya Yesus tapi orang tuanya, keluarga yang masih belum percaya Yesus. Ya, di dalam Yesus kamu imani, kamu terima, kamu percaya, dan sisi keluargamu juga percaya. Kamu diselamatkan dan sisi keluargamu juga diselamatkan. Terima dalam nama Yesus. Amin. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Demikian firman Tuhan. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Next time di Yohanes pasal yang kelima. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.